Apa itu hiwala? Al-hiwala secara bahasa artinya al-intiqal, pindah. Diucapkan hala anil ahdi, berpindah berpaling berbalik dari janji. Sedangkan secara istilah, menurut ulama fikih adalah mengalihkan al-tahwil. Utang dari tanggungan pihak asli, dalam hal ini ada al-muhil, ke tanggungan pihak al-muhal alaih sebagai bentuk al-tawassuq, penguatan atau pinjaman. Hiwala menurut mazhab. Menurut mazhab Hanafi, al-hiwalah ialah penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang kepada tanggungan pihak al-multazim yang harus membayar utang. Dalam hal ini adalah al-muhal alaih. Menurut mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i, hiwalah ialah pemindahan atau pengailan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak ke pihak lain. Prinsip hiwalah: pertama, tolong-menolong. Yang kedua, tidak boleh menimbulkan riba. Dan yang ketiga, tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram. Landasan hukum hiwalah tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu iza tadayantum bidaini ila ajalim musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adl. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Landasan hukum hiwalah terdapat juga pada hadis riwayat Bukhari nomor 225 yang berbunyi, matslul ghaniyyu zulmun fa iza utsbi'a ahadukum ala maliyin falyatsba', yang artinya menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezaliman, dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti. Landasan hukum hiwalah dalam undang-undang tercantum di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Bank Indonesia, yaitu PBI Nomor 9 Tahun 2007. Rukun hiwalah menurut mazhab. Menurut mazhab Hanafi, rukun hiwalah menjadi dua, yaitu ijab, pernyataan yang melakukan hiwalah dari muhil pihak pertama, dan yang kedua qabul, pernyataan menerima hiwalah dari muhal pihak kedua kepada muhal alaih pihak ketiga. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, rukun hiwalah menjadi 6, yaitu muhil, orang yang berutang kepada pihak yang haknya dipindahkan. Kedua, muhal, orang yang menerima pemindahan hak. Yang ketiga, muhal alaih sebagai penerima akad. 4, piutang milik muhal yang wajib dilunasi oleh muhil. Yang kelima, piutang milik muhil yang wajib dilunasi oleh muhal alaih. Yang keenam, sigot, ijab, dan qabul. Syarat-syarat hiwalah. Yang pertama ada syarat sigoh. Akad al-hiwalah terbentuk dengan terpenuhinya ijab dan qabul atau sesuatu yang semakna dengan ijab dan qabul, seperti pembubuhan tanda tangan di atas nota al-hiwalah. Ijab dan qabul diisyaratkan harus dilakukan di majelis, dan akad yang diisyaratkan harus final. Syarat-syarat hiwalah. Syarat al-muhil terbagi menjadi dua, yaitu pertama, ia harus orang yang memiliki kelayakan dan kompetensi untuk mengadakan akad, yaitu adalah orang yang berakal dan balik. Yang kedua, ridho dan persetujuan al-muhil, maksudnya atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Jadi apabila al-muhil dalam kondisi terpaksa, maka akad tersebut dinyatakan tidak sah. Syarat-syarat hiwalah. Syarat al-muhal terbagi menjadi 3. Yang pertama, ia harus punya kelayakan dan kompetensi mengadakan akad, sama dengan syarat pertama pihak al-muhil. Yang kedua, ridho dan persetujuan al-muhal atas kemauan sendiri tanpa paksaan orang lain. Yang ketiga, qabul yang diberikan oleh pihak al-muhal harus dilakukan di majelis akad. Syarat-syarat hiwalah. Syarat al-muhal alaih terbagi menjadi 3.
Yang pertama, ia harus memiliki kelayakan dan kompetensi dalam mengadakan akad. Yang kedua, ridho dari pihak al-muhal alaih. Yang ketiga, qabulnya al-muhal alaih harus dilakukan di majelis akad. Syarat-syarat hiwalah. Syarat al-muhal bih. Yang pertama, al-muhal bih harus berupa al-damain, harta yang berupa utang. Maksudnya pihak al-muhil memang memiliki tanggungan utang kepada pihak al-muhal. Yang kedua, tanggungan utang yang ada sudah positif dan bersifat mengikat seperti utang dalam akad pinjaman utang al-qard. Oleh karena itu, tidak sah pada masa lalu akad al-hiwalah dengan al-muhalbih adalah harga al-muqatabah, sejumlah uang yang dibayarkan si budak kepada majikannya sebagai syarat kemerdekaannya, sedangkan si budak adalah sebagai al-muhal alaih. Jenis-jenis hiwalah. Mazhab Hanafi membagi hiwalah dalam beberapa bagian. Ditinjau dari segi akad, hiwalah dapat dibagi menjadi dua. Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut utang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-haq, pemindahan hak. Sedangkan jika yang dipindahkan itu berkewajiban untuk membayar utang, maka pemindahan itu disebut hiwalah ad-dain, pemindahan utang. Ditinjau dari sisi lain, hiwalah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hiwalah al-muqayyadah, pemindahan bersyarat, yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Contohnya, jika A berpiutang kepada B sebesar 1 juta dan B berpiutang kepada C sebesar 1 juta, B kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang terdapat pada C kepada A sebagai ganti pembayaran utang B kepada A. Dengan demikian, hiwalah al-muqayyadah pada satu sisi merupakan hiwalah al-haq karena B mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C kepada A, sedangkan pada posisi lain sekaligus merupakan hiwalah ad-dain karena B mengalihkan kewajibannya membayar utang kepada A menjadi kewajiban C kepada A. Yang kedua adalah hiwalah al-mutlaqah, pemindahan mutlak, yaitu pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Contohnya, jika A berutang kepada B sebesar 1 juta rupiah, C berutang kepada A juga sebesar 1 juta rupiah, A mengalihkan utangnya kepada C, sehingga C berkewajiban membayar utang A kepada B, tanpa menyebutkan bahwa pemindahan utang tersebut sebagai ganti dari pembayaran utang C kepada A. Dengan demikian, hiwalah al-mutlaqah hanya mengandung hiwalah ad-dain, karena yang dipindahkan hanya utang A terhadap B menjadi utang C terhadap B. Unsur kerelaan dalam hiwalah. Yang pertama, kerelaan muhal. Mayoritas ulama Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat bahwa kerelaan muhal, orang yang memberi utang adalah hal yang wajib dalam hiwalah karena utang yang dipindahkan adalah haknya, maka tidak dapat dipindahkan dari tanggungan satu orang kepada yang lainnya tanpa kerelaannya. Demikian ini karena penyelesaian tanggungan itu berbeda-beda, bisa mudah, sulit, cepat, dan tertunda-tunda. Yang kedua, kerelaan muhal alaih. Mayoritas ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa tidak ada syarat kerelaan muhal alaih. Ini berdasarkan hadis yang artinya, jika salah seorang di antara kamu sekalian dipindahkan utangnya kepada orang kaya, ikutilah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, hak ada pada muhil dan ia boleh menerimanya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain. Berakhirnya hiwalah ditandai dengan pertama, apabila kontrak hiwalah telah terjadi, maka tanggungan muhil menjadi gugur. Kedua, jika muhal alaih bangkrut atau meninggal dunia, maka menurut pendapat jumhur ulama, muhal tidak boleh lagi kembali menagih utang kepada muhil. Ketiga, jika muhal alaih telah melaksanakan kewajibannya kepada muhal, ini berarti akad hiwalah benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak. Yang keempat, meninggalnya muhal sementara muhal alaih mewarisi harta hiwalah karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Yang kelima, jika muhal menghibahkan atau menyerahkan harta hiwalah kepada muhal alaih dan ia menerima hibah tersebut. Yang keenam, jika muhal menghapus bukan kewajiban membayar hutang kepada muhal alaih. Apa itu sorf? Sorf adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. As-sarf secara bahasa diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Jual beli mata uang yang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang mencakup beberapa hal sebagai berikut: pembelian mata uang, pertukaran mata uang, pembelian barang dengan uang tertentu.
Dasar hukum as-sarf terdapat dalam hadis yang berbunyi az-zahaba la tabi'u bi-zahabi illa masran bimasali wa la tusiffu ba'daha ala ba'di wa la waraqa tabi'u illa masran bimasalin wa la tusiffu ba'daha ala ba'di wa la tabi'a ghaiban minha binajiz. Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama-sama bilangannya, dan janganlah kamu lebihkan sebagian atas sebagian lainnya. Janganlah kamu menjual uang kertas dengan uang kertas kecuali sama-sama bilangannya, dan janganlah kamu lebihkan sebagian dengan sebagian lainnya. Dan janganlah kamu menjual barang yang tidak ada di tempat dengan yang sudah ada di tempat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rukun al-sarf terbagi menjadi 4. Pertama, syarat terima sebelum iftirak atau berpisah, maksudnya yaitu transaksi tukar-menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Kedua, al-tamasul, sama rata. Penukaran uang yang nilainya tidak sama rata, maka hukumnya haram. Syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis, sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda maka dibolehkan. Yang ketiga, pembayaran dengan tunai. Tidak sah hukumnya apabila dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Yang keempat, tidak mengandung akad khiyar syarat. Apabila terdapat khiyar syarat pada akad al-sarf, baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Batasan al-sarf terdapat 3. Yang pertama, motif pertukaran adalah rangka mendukung transaksi komersil, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi. Yang kedua, transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan. Yang ketiga, tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan. Macam-macam al-sarf terbagi menjadi 4. Pertama, transaksi spot. Transaksi spot adalah pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu, over the counter, atau penyelesaian paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Yang kedua, transaksi forward. Disebut juga dengan transaksi berjangka, yang pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan jumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Yang ketiga, transaksi swap adalah pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank lain yang sama. Yang terakhir yaitu transaksi option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu.